saya melakukan tindakan observasi dengan bantuan teknologi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, klinik kami Rumah Sehat Holistik Indonesia yang kami dirikan sebagai pusatnya di Kota Depok, tepatnya di daerah Pancoran Mas. Lalu baru saja kami membuka cabang kedua ya di Tangerang, alhamdulillah di Green Lake Cipondoh, di mana klinik kami lengkapi dengan beberapa teknologi. Salah satu teknologinya adalah Human Resonance Magnetic Analyzer, sebuah teknologi pemeriksaan kesehatan medical check up dengan teknologi yang baru. Alat ini memang masih jarang di rumah sakit Indonesia. Alat ini saya temukan waktu kami masih belajar di Beijing, Cina. Ya, di mana alat ini memeriksa fungsi organ lewat gelombang energi. Kenapa tidak dipakai dalam ilmu kedokteran medis? Karena energi tidak dipelajari di dalam ilmu pengobatan medis, tetapi ada, dan ini ilmiah. Kalau pengobatan tradisional di Indonesia kita sebut sebagai energi prana, tapi kalau pengobatan Ayurveda India disebut sebagai energi cakra. Pengobatan Cina, tradisional Chinese medicine, menyebutnya sebagai energi Qi. Tubuh kita ibarat lampu, bisa menyala, ada dua unsur, fisik dan energi. Dua-duanya harus pas, bohlamnya harus baik, tidak boleh ada yang pecah, kabelnya harus terpasang dengan normal, tetapi belum tentu bisa menyala kalau tidak ada listrik. Tubuh Bapak melemah, bisa saja bukan karena fisiknya yang rusak, tetapi energinya yang melemah. Nah, alat ini saya datangkan dari Cina, saya temukan waktu kami masih belajar di Beijing, di mana alat ini dapat mengukur fungsi organ lewat gelombang energi. Itu kalau di print semua, 250 parameter pemeriksaan, 30 lembar Pak, dalam bentuk angka. Nah, ini saya periksa Ibu tadi, salah satunya dengan teknologi tersebut. Kita punya dua teknologi untuk medical check up holistik ya. Setelah hasilnya keluar, saya menyimpulkan banyak organ dalam tubuhnya rusak. Jantungnya membengkak, ginjalnya tinggal 40%, pankreasnya rusak, sistem saraf dan peredaran darahnya banyak yang tersumbat. Dan ini semua terjadi akibat radikal bebas yang sangat tinggi. Jadi salah satu kelebihan dari alat itu dapat mengukur adanya radikal bebas. Ya. Dan ini semua terjadi akibat gaya hidup beliau yang salah. Apa itu? Akhirnya beliau ngaku, "Dok, benar, sejak muda saya ini suka tidur larut malam." Hati-hati, jam 11 sampai dengan jam 1 malam, di saat kita tidur pulas, tubuh kita akan melakukan detoksifikasi. Tubuh kita akan melakukan bersih-bersih, terutama organ liver, melakukan bersih-bersih dari apa? Dari radikal bebas, dengan syarat tidur pulas. Artinya kalau Bapak tidurnya di atas jam 11 malam, tubuh kita tidak punya kemampuan untuk melakukan detoksifikasi, karena syaratnya harus tidur pulas. Pada saat jam 11 malam ke atas, tubuh kita melakukan perbaikan terhadap sel-sel organ yang rusak, atau disebut sebagai regenerasi sel, dengan syarat tidur pulas. Jadi artinya di saat jam 11 malam Bapak belum tidur pulas, di saat itulah degenerasi sel terjadi. Akhirnya kita sakit, imun kita turun. Itu gaya hidup pertama yang beliau akui salah. Gaya hidup kedua yang beliau akui salah, beliau suka makan malam. Banyak penelitian mengatakan orang yang punya kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Saya ulangi, orang yang punya kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, apa yang dimakan akan banyak menjadi sampah ketimbang yang diserap. Sampah yang ada dalam usus besar ini juga berpotensi menjadikan oksidasi berlebihan dan pada akhirnya radikal bebas naik. Dan gaya hidup ketiga yang beliau akui salah, beliau tidak suka minum air putih. Ya. Waktu masih muda dengan gaya hidup yang seperti itu tidak terasa, tapi di saat usia tua tubuhnya semakin lemah. Usia 45 tahun beliau divonis sakit diabetes karena tidak tahu konsepnya, karena tidak tahu ilmunya, menganggap bahwa obat yang diminum bisa menyembuhkan penyakit beliau, tetapi dengan tidak merubah gaya hidup beliau yang salah, pada akhirnya bukan sembuh, malah semakin parah. Dari cerita tadi kita bisa buat satu kesimpulan dan bisa kita ambil hikmahnya. Tidak ada satupun penyakit yang bisa sembuh jika Bapak hanya mengandalkan obat.
Karena pengobatan yang terbaik adalah di dalam diri kita sendiri, yang kita sebut sebagai konsep dasar holistik, yaitu self healing. Ya. Penyebab sakit diabetes apa, Pak? Saya ulang, radikal bebas. Penyebab sakit hipertensi, radikal bebas. Jantung, stroke, bahkan penyakit kanker pun disebabkan karena radikal bebas. Oksidasi yang berlebihan akibat gaya hidup kita yang salah. Itu jawaban pertama. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau merubah gaya hidupnya, ya akan sulit pengobatan, dan bahkan tidak akan bisa sembuh. Orang yang divonis sakit diabetes yang katanya tidak sembuh, tetapi alhamdulillah setelah saya memberikan edukasi, dia mau merubah gaya hidup yang salah, lalu mau minum obat herbal dengan dosis yang baik, ya, dengan nutrisi yang tepat, 4 bulan alhamdulillah sembuh dari penyakit diabetes tanpa minum obat. Jadi kalau Bapak mengatakan, dok, gula darah saya normal tapi masih minum metformin, masih minum glibenclamid, ya itu tidak sembuh namanya. Itu sembuhnya semu. Dok, tensi saya normal tapi masih minum amlodipin, ya tidak sembuh. Baik, kita lanjutkan. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Jawaban kedua, karena pengobatan yang keliru. Semakin menarik.